Indonesia disebutkan menjadi salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Apakah memang kalau dari Scarlett Racing sendiri merasa demikian atau sepakat dengan pendapat demikian, dan mungkin boleh perspektifnya seberapa besar sih potensi dari pasar komponen dan juga aksesoris motor yang bisa digarap oleh brand lokal misalnya seperti Scarlett Racing di Indonesia sendiri? Ya, saya setuju. Karena untuk pasar otomotif sendiri untuk Asia Tenggara itu sangat besar. Karena hampir 80% orang di Asia pasti menggunakan otomotif roda 2. Roda 2. Nah, dan itu banyak sektor yang sangat yang bisa kita kembangkan gitu, Mbak, gitu. Jadi di-upgrade, dimodif. Jadi ada macam segmennya juga gitu. Dari yang hobi yang tadi bilang, yang senang cuman hobi, dibikin cakep, ada yang memang mereka setup motornya biar lebih kuat dan lebih bagus untuk dipakai hari-hari gitu. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan aftermarket, kemudian komponen atau spare part motor, ini kan pasti salah satu concern utamanya adalah bagaimana pemain impor, ini misalnya dari Thailand, dari China, hingga Eropa ini juga ikut masuk. Ini artinya kan memang persaingan yang terbuka betul, Mas Adrian menyebutkan bahwa ini adalah persaingan yang sehat, tapi juga pastinya buat industri menantang. Sangat. Dan yang pasti kan semangatnya adalah kita ingin bahwa industri lokal lah yang menjadi raja di Indonesia sendiri. Nah, apakah memang banyaknya atau beragamnya produk impor yang datang ke Indonesia dalam bentuk spare part dan juga komponen motor ini juga menjadi satu tantangan bagi Scarlett Racing begitu untuk menguasai pasar? Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan? Jelas ini sangat tantangan buat kita ya, Mbak ya. Jadi dengan adanya banyak brand-brand yang masuk impor khusus dari luar, kan kami juga harus dituntut lebih kualitasnya lebih baik agar bisa bersaing secara sehat dengan mereka. Gitu. Karena kan di era sekarang user kami atau calon pembeli kita kan sudah cukup pintar ya. Betul. Mereka bisa cari tahu semua tentang spek produk ini dari digital gitu. Jadi mereka bisa cari tahu gitu. Jadi sangat gamblang untuk mencari informasi tentang seberapa bagus produknya. Nah, itu sangat jelas itu challenge buat kita dari Scarlett Racing, mempunyai standar yang cukup bagus dan QC yang cukup baik gitu kan, dan kami mendukung semua dengan after sales kita juga gitu. Oke. Di samping berkaitan dengan after sales, karena kan kalau after sales pasti produk lokal yang seharusnya seharusnya secara praktis harusnya menang begitu kan dibandingkan dengan produk impor yang sudah jadi yang masuk ke Indonesia. Tapi di samping itu kalau Anda menyatakan atau menyampaikan bahwa dari Scarlett Racing sebagai salah satu yang memiliki manufaktur di Indonesia ini punya kualitas yang tinggi, ini kualitas apa Mas yang disebutkan? Karena kan kalau kita mau ngomongin persaingan pasti deal breaker-nya adalah harga. Harga. Pasti harga, begitu. Saat Anda bilang kualitas, ini kualitas seperti apa? Katakan spion atau velg. Kualitas seperti apa yang diunggulkan dari Scarlett Racing? Yang pertama karena di Indonesia sendiri kan kita ada regulasi yang harus kita penuhi adalah SNI. Udah pasti semua standar produk kita harus standar SNI. Gitu, dari pemilihan material bahan, proses, pemilihan prosesnya, sampai QC-nya kita pastikan semua itu dengan cara yang sangat ketat gitu. Dan kami sangat concern soal pastikan semua barang yang kami sebelum rilis itu kami pastikan semua safety gitu. Kami tidak pengen jadikan konsumen kami adalah kelinci percobaan gitu. Jadi mereka menggunakan produk dari Scarlett Racing bisa terasa nyaman, Mbak. Nyaman dan mereka tenang gitu. Oke. Nah, tadi Anda menyebutkan sebenarnya kan persaingan sangat terbuka. Tadi Anda menyebutkan mungkin salah satunya adalah betapa mudahnya masyarakat atau customer ini untuk melihat kualitas dari produk yang ingin beli. Salah satunya adalah mungkin lewat intervensi media sosial, kemudian review online, begitu. Nah, kira-kira kalau dari Scarlett Racing sendiri melihat persaingan yang ada begitu terbuka pada saat ini lewat adanya teknologi, begitu, adanya internet dan juga informasi yang beredar, bagaimana strateginya menghadapi variabel ini? Jadi kunci kalau dari kami kuncinya adalah listening, Mbak. Jadi kita mendengarkan apa yang user kami mau gitu kan. Jadi kami tidak salah untuk membuild sebuah produk gitu kan. Jadi memang ini sesuai pasar yang diinginkan. Jadi komunikasi dua arah ini tetap harus dibangun gitu kan dari kita sebagai produsen dan user kita gitu kan. Ini ya bisa dibilang kan inilah kuncinya sebenarnya gitu, dan sangat terbantu dengan banyaknya platform digital yang bisa digunakan untuk mendapatkan komunikasi ini gitu. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan, kan kita tahu pada tahun 2025 ini adalah juga tahun yang bisa dikatakan cukup menantang begitu ya secara ekonomi. Sangat langsung disambut oleh Mas Adrian, sangat mungkin terasa begitu ya terhadap sales dan juga kinerja keuangan dari perusahaan dari Scarlett Racing sendiri.